Yo gengs, hari ini kita akan mereview HP Vivo Y91C ya teman-teman. Apakah HP ini masih worth it dipakai di tahun sekarang, dan apakah masih layak dipakai di tahun sekarang ya teman-teman? Dan apakah harganya cukup affordable untuk sekarang? Kalian simak video kali ini. HP ini diluncurkan pada tahun 2019 ya teman-teman. Ya 2019 ya cukup jadul, tapi nggak terlalu jadul-jadul amat lah ya, masih bisa dipakai. Dan untuk harganya HP ini berkisar antara 300 sampai 400 ribu ya teman-teman, untuk secondnya dan untuk barunya itu. Untuk desain dari HP ini cukup jadul ya, dengan satu kamera, walaupun ya ini ada dua gradasi warna gitu. Tapi untuk desain layar HP ini sudah water drop ya, dan itu udah lumayan cukup enak lah untuk dipakai di tahun sekarang ya teman-teman, timbang HP-HP jadul lah ini ya. Untuk build quality dari HP ini masih berbahan plastik ya teman-teman, jadi ya kurang aja kalau menurut gua, tapi udah cukup oke lah ya. Dan ini yang gue suka ya teman-teman, HP ini sudah triple slot ya, alias kalian bisa memakai dua SIM sekaligus beserta SD card ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian layar dari Vivo Y91C ini ya. HP ini memiliki layar IPS LCD beresolusi 720x1520 pixel ya teman-teman, atau HD+, beserta ukuran layarnya sebesar 6,22 inch ya teman-teman. Untuk mesin dari HP ini dia itu memakai SoC MediaTek Helio P22 dengan GPU-nya itu AMD Power VR ya teman-teman. Dan dia menggunakan Android 8 dengan sistem operasi Vantos OS 4.5 ya teman-teman. HP ini memiliki RAM 2GB LPDDR3 dengan internal sebesar 32GB UFS 2.0. Untuk baterai HP ini dia itu berkapasitas sebesar 4300 mAh, walaupun dia masih pakai micro USB 2.0 ya teman-teman. Untuk skor Antutunya HP ini mendapatkan skor 131.000 ya teman-teman. Untuk game Mobile Legends, HP ini mendapatkan settingan frame rate tinggi dan grafik tinggi ya teman-teman. Dan menurut gua HP ini ya cukup lah ya, cukup so-so aja kalau kata gua main game. Cuma emang FPS-nya itu nggak sampai sekitaran 30 lebih ya, cuma sampai 20-an FPS gitu. Jadi kayak kerasa agak patah-patah teman-teman. Dan untuk scroll Facebook menurut gue masih oke, walaupun ya ini kayak agak patah-patah gitu ya. Kenapa ya? Gue bingung, mungkin karena RAM-nya kali 2GB. Ya itu salah satu kekurangannya juga sih ya, RAM-nya 2GB. Jadi kayak agak patah-patah gitu. Dan grindernya itu lama. Dan untuk main TikTok juga sama, grindernya itu lama. Tapi kalau misalnya udah muncul video, dia itu bakalan lancar juga gitu. Tapi ya itu grinder video baru itu lama ya. Lanjut, untuk speaker dari HP ini masih mono ya, alias cuma satu yang di belakang. Dan ya untuk suaranya menurut gue masih cukup terbilang oke lah ya untuk nonton video YouTube dan untuk dengerin lagu-lagu ringan ya. Jadi nggak terlalu gede-gede banget lah. Untuk bassnya juga kurang sih kalau menurut gue, kayak agak kresek-kresek gitulah intinya. Dan untuk security atau keamanan dari HP ini dia itu ada face unlock ya. Dan cuma face unlock doang, dia kagak ada fingerprint scanner. Ya emang sih dia kagak ada fingerprint scanner fisik, jadi ya. Lanjut kita ke bagian kamera HP ini. HP ini memiliki kamera belakang sebesar 13 megapiksel dengan f2,2 ya teman-teman.
Dan untuk kamera depannya beresolusi 5 megapiksel dengan f1,8 ya teman-teman. Ini dia hasil kamera dari Vivo Y91C. Kalau menurut gua sih masih cukup oke ya. Warnanya dapet, dan untuk kamera depan ini bagus sekali ya teman-teman. Dan kamera belakangnya juga cukup oke lah ya. Walaupun emang kayak kerasa itu kayak agak keluar ya warnanya, kayak buram gitu ya, pucet gitu. Dan untuk kamera depannya ini cukup oke ya menurut gue ya. Warna muka gue itu dapet, dan kamera belakangnya aja sih yang kurang sih, karena agak pucet-pucet gitu. Rekaman video dari Vivo Y91C ya teman-teman. Kalau menurut gua sih ya cukup so-so lah ya. Tapi di sini kayak ada ngeblur gimana gitu. Iya, di bagian sini tuh kayak ngeblur, nggak tahu kenapa. Mungkin karena lensanya mungkin, atau apanya. Tapi kalau menurut gua warnanya masih oke. Untuk ya ini kagak ada stabilizer, jadi ya pegang sesuai keyakinan masing-masing ya. Jadi ya gitulah. Dan autofocusnya kurang ya. Untuk tone warnanya sih masih oke, walaupun terlihat di sini dengan jelas ya. Di sini kayak ada pucat gitu. Cuma ya itu oke lah. Dan ini untuk rekaman mic-nya ya, mic-nya. Oh ya, gue pengen nge-zoom dulu. Kira-kira bagus nggak? Yap, ini 2 kali zoom. Ya, so-so lah. Bahkan terbilang jelek ya untuk zoomnya. Jadi jangan pakai zoom. Oke, masih cukup oke lah. Untuk rekaman kamera depan dari HP Vivo Y91, untuk kamera depannya cukup oke ya. Bahkan terbilang oke menurut gua pribadi. Setnya ini ada tali itu cok. Ya cukup oke, bahkan terbilang oke lah ya. Walaupun dia emang agak ngezoom gitu, cuma ya masih oke. Tone warnanya juga lumayan enak ya. Untuk foto-foto di kamera depannya juga cukup oke lah ya. Emang ini kamera depan kayak yang diutamakan ya. Cuma ya menurut gua standar lah ya. Mungkin karena gua udah punya kamera DSLR, jadi ya tinggi ya untuk penilaian gua. Cuma ya gua nggak boleh samain sama kamera DSLR ya untuk HP ya. Jadi menurut gua masih oke lah untuk dipakai, oke banget malahan kalau menurut gua pribadi ya. Dia masih ada lah ya dikit-dikit detailnya. Cuma untuk siang hari ya, untuk malam hari pasti bakal anjir sekali ya kalau HP seperti ini cuy. Jadi ya itu dia. Gimana menurut kalian? Oke, itu dia video review Vivo Y91C ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi ini HP kurang ya, karena dengan RAM 2GB itu udah berat lah. Tapi karena di tahun sekarang main TikTok, main FB aja tadi aja ya, itu karena faktor RAM yang kecil di HP ini. Dan ya walaupun internalnya 32GB ya, cuma tetap kurang kalau di tahun sekarang. Tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa di RAM yang kecil, upgrade di HP ini kurang kalau di upgrade. Kalau misalnya kalian punya HP ini, pakai aja dulu guys, sambil kalian cari uang untuk mendapatkan HP 5 juta atau 2 juta kan minimal ya. Ini masih lumayan sudah, karena layarnya itu udah water drop ya, layarnya itu udah water drop, ya layarnya udah water drop. Jadi ya masih enak lah dipakai di tahun sekarang untuk layarnya, walaupun masih 720p cuma enak lah. Jadi ada water dropnya gitu, jadi nggak perlu jauh-jauh banget lah. Oke, sekian dari video review Vivo Y91C. Gimana menurut kalian, HP ini worth it nggak? Kalau menurut gue ya kurang lah ya. Masih banyak HP sekitaran 300.000 yang worth it buat dipakai di tahun mendatang ya. Kayak HP Redmi, Xiaomi itu udah enak lah. Lagi kalau kalian udah UBL dan udah ngerut HP itu ya gitu lah. HP itu Oppo kalau di zaman jauh-jauh kayak gini HP agak kurang ya, kurang banget kalau menurut gua. Karena ya nggak bisa di root juga, nggak bisa diapain juga, jadi ya bakal mati ya, ujungnya bakal mati dan ya nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Oke, itu dia kesimpulannya.
Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, dan share video ini. Oke, dadah.